Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita dalam halaqah fikih yang alhamdulillah pada halaqah-halaqah sebelumnya kita telah menerangkan mengenai sholat sunnah, dan pada kajian kita yang kemarin telah kita bahas mengenai sholat id. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas sholat sunnah yang lain, yaitu sholat taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat taraweh ini adalah sholat yang disunnahkan, yang diperintahkan khusus pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada sholat taraweh, baik dikerjakan dengan cara berjamaah, dan ini adalah yang lebih utama, atau jika tidak sempat untuk hadir berjamaah maka boleh dilakukan sendirian. Salat tarawih ini dinamakan tarawih yang mana karena para salaf dulu, orang muslim pada zaman dahulu, mereka melakukan salat tarawih setiap 4 rakaat mereka berhenti untuk istirahat sebentar. Karena pada zaman dulu memang tarawihnya lama, tidak seperti zaman sekarang berlomba-lomba untuk cepat selesai. Tapi kalau zaman dulu itu tarawihnya lama. Mereka punya kebiasaan pada bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran. Jadi setiap satu malam itu menghatamkan 1 juz dengan tumak nina, dengan khusyuk, sehingga karena berdiri itu agak lama, sehingga setiap 4 rakaat mereka berhenti sebentar untuk istirahat, sehingga dinamakan tarawih. Salat tarawih ini juga dinamakan salat qiyamul Ramadan, dan rakaatnya kalau dalam mazhab Syafi'i adalah 20 rakaat setiap malam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan waktunya adalah setelah mengerjakan sholat isya sampai masuknya sholat subuh. Kemudian setelah sholat tarawih mengerjakan sholat witir. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah muakkadah untuk laki-laki dan untuk perempuan. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sehingga ada 10 kali salaman. Jika dia melakukan tarawih 4 rakaat 1 salaman, maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah, karena tidak sesuai yang diriwayatkan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sholat tarawih ini niatnya harus ditentukan, atau dalam bahasa fikihnya harus ada ta'yin, ya, seperti yang kita jelaskan pada permulaan bab sholat, bahwasanya kalau sholat itu sholat fardu, maka dalam niat itu harus ada 3 unsur, yaitu qasdul fi'li, sama ta'yin, sama niyatul fardiyah, dengan mengatakan usolli
fardhu dhuhri. Usolli ini ta'yinnya, fardhu dhuhri, fardiyah, dhuhrinya itu ta'yinnya. Maka harus ada 3 unsur ini. Kalau dia jadi makmum ditambah unsur yang keempat yaitu makmuman. Usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Adapun menyatakan mustaqbilal kiblati arba'a raka'atin lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Tapi jika sholat itu adalah sholat sunnah yang dzatu waktin atau dzatu sabab, maka harus ada 2 unsur, yaitu qasdul fi'li sama ta'yin. Maka kalau saya sholat duha, maka yang saya katakan usallid duha. Adapun niatul sunniyah dengan mengatakan sunnatan ini hukumnya adalah sunnah. Begitu juga sholat tarawih. Harus ada ta'yinnya, usolli sholat tarawih. Harus ada usolli sholat tarawih. Kalau dia makmum harus ditambah makmuman lillahi ta'ala. Tidak boleh niat seperti sholat sunnah mutlak. Ini dalam fikih Syafi'i. Kemudian dalil yang menunjukkan atas diperintahkannya sholat tarawih ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ashabus Sunan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan imanan, karena semata-mata iman, percaya bahwasannya salat ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka pahalanya adalah akan diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi sholat tarawih ini pahalanya sangat besar, yaitu menjadi salah satu sebab diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Khatib Asy-Syirbini mengatakan ittafaqu ala anna salat tarawih hiya al-muradatu bihadzal hadis. Para ulama telah sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan dalam hadis ini adalah salat tarawih. Maka jangan sampai kita meninggalkan salat tarawih. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin fa shalla bi salatihi nasun summa shalla minal qabilah fakathurun nasu summa ijtama'u minal lailati tsalitsah aw rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Yang artinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam keluar ke masjid untuk sholat dan diikuti oleh beberapa sahabat beliau. Kemudian pada malam kedua beliau juga keluar sholat di masjid dan diikuti oleh beberapa sahabat. Kemudian karena mereka mengetahui Nabi SAW selalu keluar pada malam hari dan melakukan sholat, akhirnya pada malam ketiga banyak sahabat yang kumpul, tapi beliau tidak keluar. Begitu juga di malam yang keempat, sahabat sudah banyak yang nunggu kumpul dan beliau tidak keluar. Kemudian pada ketika selesai sholat subuh pada pagi harinya, Nabi SAW berkata, ra'aitu alladzi sana'tum, saya telah melihat, mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Pada malam ketiga kamu datang dan pada malam keempat kamu datang.
Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum. Saya tidak ada hal yang menghalangi saya untuk keluar untuk sholat bersama kamu, illa anni khasyitu an tufradu alaikum, kecuali saya takut nanti jangan-jangan sholat ini akan diwajibkan atas kamu sekalian dan kamu tidak bisa melakukannya. Itu karena saking rahmatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, kepada umatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpikir untuk zaman itu saja, tapi berpikir untuk zaman yang lebih lama. Sampai zaman sekarang kita diperhatikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau ketika itu diwajibkan untuk melakukan Ramadan, untuk melakukan salat raweh, ya. Coba kalau diwajibkan untuk melakukan qiyamu Ramadan atau salat raweh, maka untuk waktu sekarang banyak orang yang berdosa. Maka saking rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga pada malam ketiga, malam keempat beliau tidak keluar, dan alasannya adalah beliau takut jangan-jangan sholat ini nantinya akan diwajibkan atas kalian semuanya. Dalam Sahih Bukhari, beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab fi Ramadan ilal masjid fa idan nasu awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahtu faqala Umar inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim faqala Umaru ni'matil bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna yakni akhirul lail wa kana nasu yaqumuna awwalahu, yang artinya seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Abdul Qari menceritakan, saya keluar bersama dengan Sayyidina Umar, yang mana ketika itu Sayyidina Umar menjadi khalifah, keluar ke Masjid Nabawi, ya, pada suatu malam di bulan Ramadan. Fa'idan nasu awza'un mutafarriqun. Mereka berdua menemukan banyak orang-orang yang sholat di masjid. Yusalli rajul li nafsihi, seorang laki-laki sholat sendirian. Wa yusalli rajul fa yusalli bi salati rahtu, atau ada kelompok yang salat berjamaah diimami oleh satu orang. Maka dengan melihat keadaan seperti ini, Sayyidina Umar berkata, inni ara lau jama'tuha wala ala qari'in wahid. Seandainya orang-orang itu saya kumpulkan, saya jadikan satu salatnya diimami oleh satu orang, ya, lakana amsal, maka akan lebih baik. Maka Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang yang sholat tadi, dan yang beliau tugaskan untuk menjadi imam adalah sahabat Ubay bin Ka'ab, ya. Maka Abdurrahman bin Abdul Qari ini pada malam yang lain bersama dengan Sayyidina Umar dan melihat kaum muslimin sholat bersama-sama, masjid bergemuruh dengan sholatnya kaum muslimin diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Maka beliau takjub dan gembira dan mengatakan nikmat bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ini. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat baik, ya, yang mana pada zaman Nabi belum ada, ya. Kemudian beliau mengatakan wallati yanamuna anha afdal minallati yaqumun, yang mengerjakan sholat tarawih pada akhir malam itu lebih baik daripada mengerjakan sholat tarawih di awal malam. Ini adalah hadis riwayat Bukhari yang mengatakan bahwasanya mulai saat itu sholat tarawih ditertibkan oleh Sayyidina Umar, tidak sholat sendirian atau tidak satu kelompok sehingga banyak, tapi dijadikan satu jamaah yang diimami oleh satu orang imam, yaitu Ubay bin Ka'ab,
Dan arti daripada perkataan beliau nikmat bid'ah hadhihi hasuna hadzal fi'lu, yakni ini adalah pekerjaan yang sangat baik ya. Dan memang menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sahabat atau Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin dan dipandu oleh Ubay bin Ka'ab salat bersama, itu bukanlah dari diri beliau sendiri pendapat itu, tapi memang hal itulah yang beliau fahami dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang saya sebutkan tadi dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi suatu malam keluar dan sholat di masjid dan diikuti oleh para sahabat. Jadi Sayyidina Umar melakukan hal tersebut bukan sesuatu yang pendapat dari diri beliau sendiri, tapi beliau memahami itu dari apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi isyrin. Bahwasanya kaum muslimin pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih dengan 20 rakaat, dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, kana nasu fi zamani Umar yaqumuna fi Ramadan bi salasin wa ishrina rak'ah, wa jama' al-Baihaqi baina riwayataini bi anna salasa kanat witran. Yaitu bahwasanya kaum muslimin pada zamannya Umar melakukan salat tarawih 23 rakaat. Imam Baihaqi mengatakan 23 rakaat ini karena yang 20 witir dan yang 20 tarawih dan yang 3 adalah salat witirnya. Dan untuk bilangan salat tarawih ini memang masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama atau kebanyakan ulama dalam hal ini adalah ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabila serta sebagian ulama Malikiyah mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat berdasarkan hadis yang telah saya sebutkan tadi, yaitu hadisnya Imam Baihaqi dan hadis di Muwatta'nya Imam Malik. Adapun Imam Malik sendiri ya, kalau kita lihat dalam kitab Mudawwanah itu pendapat-pendapatnya Imam Malik yang dikumpulkan oleh muridnya Imam Sahnun. Itu beliau mengatakan bahwasannya salat tarawih itu 36 rakaat. Malah lebih banyak lagi, 36 rakaat. Nanti witirnya terserah, tapi untuk tarawihnya itu 36 rakaat. Ini pendapatnya Imam Malik dalam kitab Mudawwanah. Adapun di selain kitab Mudawwanah, beliau mengatakan bahwasanya beliau lebih senang melakukan tarawih 11 rakaat ya. Jadi bagi yang melakukan salat tarawih 20 rakaat itu adalah pendapatnya jumhur ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabila, kemudian sebagian ulama Malikiyah yang melakukan 11 rakaat itu juga boleh. Itu adalah pendapatnya Imam Malik dalam kitab atau dalam riwayat-riwayat selain riwayat kitab Mudawwanah. Tapi kalau dalam kitab Mudawwanah sendiri, beliau mengatakan tarawih itu 36 rakaat. Ibnu Taimiyah dalam hal ini punya komentar. Beliau mengatakan, al-afdalu yakhtalifu bi ikhtilafin nas wa ahwal musallin. Yang afdal itu adalah tergantung pada keadaan kaum muslimin yang sholat. Beliau mengatakan kalau yang sholat itu orang-orang yang kuat dan muda, boleh melakukan tarawih 36 rakaat seperti yang dilakukan oleh orang Madinah. Jadi Imam Malik mengatakan 36 rakaat itu beliau kok tidak punya dasar, tapi memang di Madinah ketika itu mereka melakukan 36 rakaat. Karena orang Mekah itu salat tarawihnya 20 rakaat dan setiap 4 rakaat
mereka istirahat, dan waktu istirahat itu mereka gunakan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Sehingga orang-orang yang ada di Madinah kepengen jangan sampai sholat kita ini kalah dengan orang-orang yang ada di Mekah. Mereka bisa tawaf, sehingga mereka menambah 4 rakaat. Jadi 4 rakaat tarawih, kemudian mereka tambah 4 rakaat lagi untuk menyaingi ya tawafnya orang Mekah, sehingga menjadi 36 rakaat. Dan itulah yang dipegangi oleh Imam Malik, sehingga beliau mengatakan tarawih itu adalah 36 rakaat seperti yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Tapi untuk beliau dalam riwayat yang lain mengatakan saya lebih senang melakukannya 11 rakaat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan yang afdol ya tergantung kepada keadaan orang-orang yang sholat. Kalau yang sholat itu orangnya muda atau orang yang masih kuat, maka sholatlah 36 rakaat. Karena Ramadan ini adalah waktu atau kesempatan emas untuk memperbanyak amal soleh. Kalau sedengan, ya kita lakukan 20 rakaat. Kalau orangnya itu orang yang dhaif, lemah, ya atau orang yang pada tua, maka dilakukan 11 rakaat. Dan beliau mengatakan bahwasanya wa man dhanna anna qiyama ramadan fihi adadun muaqqatun an nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahta. Beliau punya pendapat barang siapa yang mengatakan qiyam Ramadan itu ada bilangannya, rakaatnya berapa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah bersalah atau telah salah dalam hal ini. Dan memang sebagian ulama seperti Imam Suyuti dan Imam Ibnu Hajar, mereka berpendapat bahwasanya hadisnya Baihaqi yang telah kami sebutkan bahwasanya sahabat Umar bin Khattab telah melakukan tarawih bersama dengan kaum muslimin ketika itu, yang diimami oleh Ubay 20 rakaat itu mereka anggap sebagai hadis yang syaratnya dhaif. Tetapi menurut Imam Baihaqi hadis itu syaratnya syarat yang sahih dan kuat, sehingga ulama jumhur berpegang kepada hadis tersebut dan mengatakan tarawih itu 20 rakaat. Fa'ala kulli halin, yang salah adalah yang tidak tarawih. Anda mau tarawih 20 rakaat, monggo. Tarawih 36 rakaat, monggo. Tarawih 11 rakaat atau 8 witir 8 tarawih 3 witir, ya monggo. Yang salah adalah yang tidak tarawih. Dan yang perlu untuk kita garis bawahi, yang harus diperhatikan, karena tarawih ini adalah sholat yang kita lakukan setahun sekali dan di waktu Ramadan. Dan para ulama salaf atau pendahulu kita, sahabat dan para tabi'in, beliau ketika melakukan tarawih itu beliau lakukan dengan khusyuk, dengan tawadhu, dan dengan inkisar, dan tidak tergesa-gesa. Maka seharusnya kita yang ada di zaman sekarang ini meniru apa yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Ketika kita melakukan tarawih, hendaknya kita tidak tergesa-gesa, ya jangan sampai lomba paling cepat tarawih dialah yang paling baik dan jamaahnya banyak. Tapi kita salat tarawih dengan baik, dengan tenang. Kalau mampu bisa, maka kita meniru salaf, yaitu menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Kalau tidak bisa, ya seperti biasa, ya wadduha sampai terakhir, dan diselingi dengan suratul Ikhlas juga tidak apa-apa. Yang penting dilakukan dengan khusyuk, tenang, dan bersahaja. Ini adalah kajian pada pagi hari ini tentang salat tarawih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, dan insya Allah pada kajian berikutnya kita masih punya pembahasan mengenai salat sunnah, yaitu salat kusuf, salat gerhana, dan salat istisqa, ya salat istisqa, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'alana mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.